Welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Bang Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 189 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan Atomic Samurai menyadari dentuman King Engine. Ketika murid Atomic Samurai Yayan, Bushi Drill dan Okama Itachi juga menyadarinya dan mengartikan kalau King tengah siap bertarung. Atomic Samurai kemudian tersenyum sambil berujar, "Oh, kamu cepat mengerti ya, kalau gitu minggirlah." Dia bertanya, "Hey King, kamu ini apakah benar-benar kuat?" Atomic Samurai menambahkan, "Lagian aku belum pernah memastikan seberapa kuat dirimu itu." Mendengar hal itu, perlahan King mulai melepaskan topinya sambil tetap mengunyah makanannya. King membalas, "Jadi kamu datang ke sini untuk memastikannya?" Dibalas oleh Atomic Samurai, "Yoi, jadi bersiaplah. Kecuali kamu ingin melakukannya di sini," sambil bersiap mencabut pedangnya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba King meminta berhenti sejenak sambil mengambil sumpit dan menepuk dadanya. Saat itu ternyata King sedang tersedak makanan akibat terlalu takut sehingga makanannya nyangkut di tenggorokan. Sejenak Atomic Samurai terkejut melihat reaksi King. Namun ketiga muridnya malah ngiranya King sedang meramahkan master mereka. Atomic Samurai kembali tersenyum sambil berujar, "Rumor mengatakan kalau kamu pria pemberani dan kamu berniat melawan pedangku hanya dengan sepasang sumpit saja." King hanya diam sambil memasang tampang serius. Atomic Samurai kemudian mengambil sebuah apel yang tersedia di atas piring. Dia melemparkan apel itu ke atas dan mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat. Apel kemudian jatuh ke arah King. Akan tetapi sebelum apel itu mendarat di tangan King, apel itu hancur dan terbelah menjadi beberapa bagian. Setelah melihat apa yang terjadi pada si apel, King menjadi semakin tidak menyukai dengan situasi yang terjadi saat ini. Dengan tampang garangnya, Atomic Samurai berujar, "Bro, kukatakan sekali lagi, minggirlah." Bushi Drill dan Okama Itachi terkejut dengan reaksi dari master mereka. Dalam benaknya mereka merasa hari ini Atomic Samurai benar-benar keras kepala dan mungkinkah dia berniat untuk terus memprovokasi King sampai benar-benar mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Scene berpindah ke sebuah padang rumput. Terlihat King Atomic Samurai bersama dengan tiga muridnya tengah bersiap untuk mulai beradu kekuatan. Atomic Samurai berujar, "Bro, daripada terus mengoceh, cara terbaik untuk mengukur kekuatan adalah dengan cara seperti ini, bukan? Jadi lawanlah aku layaknya kamu melawan monster." King memberikan ekspresi heran dengan tindakan Atomic Samurai. Dia bertanya-tanya kenapa dia memaksanya sampai seperti itu. Orang kayak gini memanglah sangat menyebalkan. Dia menambahkan, "Sulit dipercaya dia datang jauh-jauh dengan semua keraguannya tanpa mengetahui tentang diriku." Ketika melihat Atomic Samurai mulai mencabut pedangnya, King menjadi semakin panik. Dalam benak King berujar, "Kamu ingin tahu apa aku benar-benar kuat, bro?" "Tidak, aku ini lemah, bro. Aku ingin berteriak, maafkan aku, bro." Dia menarik pedangnya. "Seseorang tolong." King kemudian mengeluarkan ekspresi ketakutannya. Namun Yayan mengira ekspresi ketakutan King adalah sebuah tahap di mana King bersiap untuk membuka kekuatan penuhnya walaupun ia sendiri belum yakin. Okama Itachi membalas, "Kamu yakin, bro? Menurutku sih itu benar pembukaan penuh." Bushi Drill menambahkan, "Kamu tidak lihat, dia hanya membuatnya terlihat kayak gitu. Namun coba perhatikan lagi, seluruh tubuhnya gemetar. Namun di balik yang terlihat banyak terdapat niat membunuh." Yayan berujar itu semua adalah tipuan yang ditutupi dengan tipuan lainnya. Bushi Drill menambahkan, "Jika seseorang menyerang, maka orang itu akan terkena serangan balik yang brutal dari lawan." Master Atomic Samurai mengetahuinya dan itulah mengapa Master tidak bergerak sama sekali. Atomic Samurai dan King saling melempar tatapan serius satu sama lain. Situasi bertambah tegang dengan mereka saling berhadapan. Atomic Samurai mulai menguatkan genggaman pedangnya dan dengan wajah serius Atomic Samurai berujar saling menilai satu sama lain. "Ini membosankan, jadi bagaimana kau akan mengatasi ini, orang terkuat?" "Bersiaplah." King hanya membalasnya dengan ekspresi serius. Akan tetapi King tiba-tiba berteriak, "Sudah cukup Atomic Samurai. Apa kamu lupa? Ini hari Selasa." Atomic yang gak ngeh dengan perkataan King hanya memberikan ekspresi heran dengan situasi yang telah terjadi saat ini. King menunjuk ke arah murid-murid Atomic Samurai sambil berujar, "Sepertinya muridmu sudah menyadarinya." Yayan yang merasa ditunjuk hanya bisa berekspresi heran. Dengan ekspresi bijaknya King menambahkan seperti sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi.
King mulai beranjak pergi sambil berkata, ingin memaksa bertarung denganku, kita lakukan saja lain waktu bro. Atomic Samurai nggak terima dong sehingga membalas, apa maksudmu bro? King kembali berujar, atmosfer terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen. Namun ada juga karbon dioksida, metana, helium, kalsium, dan letaron paldot. Dan salah satu elemen yang paling berbekas namun tidak terlalu terkenal adalah Emma Watson. Itu bereaksi dengan ponylism yang tergabung dalam radiasi pengionan yang menyebabkan fenomena organophos. Bushi Drill dan Okama Itachi hanya bengong mendengar penjelasan King. Sekali lagi King nan bijak menjelaskan pada Kamis kemarin terjadi bulan purnama yang mana hari ini, lebih tepatnya sore ini akan berganti ke fase dual squad dan beberapa dari kita yang mempunyai antena pasti sudah menyadarinya. Mendengar penjelasan King, Yayan ikut bengong dibuatnya. King menambahkan fakta yang terjadi itu sudah dimulai. Atomic Samurai masih tidak mengerti dengan penjelasan dari King. Dengan ekspresi seriusnya, King bertanya, tentunya kamu sudah pernah mendengar tentang Dolzina, pembawa radiasi. Atomic Samurai dan ketiga muridnya tampak terkejut karena tidak pernah mendengar tentang yang King bicarakan. Sambil beranjak pergi, King berkata, ya walau gimana pun juga jika kita bertarung sekarang tanpa ragu akan terjadi bencana besar, jadi kita lakukan lain waktu saja. Atomic Samurai membalas, tidak, tunggu dulu, kita belum selesai. Sambil teriak, King menjawab, sudah kubilang aku tidak ingin menimbulkan bencana yang tidak perlu. Dengan keadaan dunia sekarang ini, bukankah kita ada hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada ini? Ingatlah sobat, kita berdua ini adalah pahlawan, ujar King sambil menutup matanya. Atomic Samurai terkejut mendengar wejangan dari King. Dia kemudian meminta King untuk menunggu. Karena Atomic Samurai meminta untuk menunggu, hal itu malah membuat King menjadi tambah panik. Dia mengira kalau dia tidak akan bisa kabur lagi. King berpikir, mungkin aku harus membereskan semuanya sehingga dia akan membiarkanku pergi. Namun kemungkinan aku akan dipukul. Tapi kurasa aku bisa menerima itu daripada nanti dipotong-potong. Atomic Samurai berkata, sudah cukup. Seperti yang kamu katakan, King, aku udah salah. Tetapi aku ada satu permintaan lagi untukmu. King heran dengan perkataan Atomic Samurai. Beberapa saat kemudian, Atomic Samurai mengeluarkan apel dan berkata, aku ada apel, tolong belahkan apel ini untukku. Dengan tampang datarnya, King membalas, bro, aku ini amatiran dalam menggunakan pedang. Atomic Samurai membalas, itu tidak masalah, kamu tahu aku mempunyai kemampuan yang sedikit aneh. Atomic Samurai tampak serius memperhatikan King. Menurutnya kayak meramal orang dengan telapak tangan dengan mengamati cara seseorang memotong sesuatu dengan pedang, maka dia bisa membaca kehidupan macam apa yang dia jalani sampai sekarang. Atomic Samurai juga memberikan tes yang sama kepada ketiga muridnya, maka dari itu dia penasaran bagaimana orang berkemampuan sepertimu akan memotong apel ini. Atomic Samurai menyerahkan sebilah pedang kepada King sambil berkata, potong apel ini, itulah permintaanku padamu. Atomic Samurai dan ketiga muridnya tampak serius memperhatikan saat King mulai mengangkat pedang yang ada di sampingnya. Dengan tampang serius, King mulai bersiap untuk mencabut pedangnya. Akan tetapi nih, 1 menit berlalu pose King masih sama. 2 menit 15 detik berlalu, King terlihat meminggirkan pedangnya. Dan 2 menit 40 detik berlalu, King kembali menyimpan pedangnya. Atomic Samurai dan muridnya terkejut dan bertanya-tanya kenapa King menyimpan kembali pedangnya. King kemudian memberikan ekspresi seterusnya, berbalik badan dan berjalan menjauh. Namun sejatinya King panik karena tidak bisa mencabut pedangnya. Dia merasa hanya dengan menahan posisinya tadi saja sudah membuat tangannya mencapai batas kemampuannya. Ditambah lagi dengan diawasi begitu membuatnya sangat gugup, sehingga dia merasa akan ketahuan jika terus seperti itu. King berpikir sudah tidak ada yang bisa dia lakukan dan semuanya sudah berakhir. Akan tetapi King masih merasa takut karena Atomic Samurai masih memelototinya dari belakang sehingga membuatnya tambah takut sampai-sampai tidak berani untuk membalikkan badannya. King berpikir mungkin dia akan berjalan terus seperti ini sampai tiba di rumah. Terlihat dengan tampang datarnya King berjalan meninggalkan Atomic Samurai dan ketiga muridnya. Yayan, Bushi Drill, dan Okama Itachi masih bingung dengan situasi yang telah terjadi. Mereka bertanya kenapa King pergi begitu saja tanpa melakukan apapun dan apa maksud dari semua ini Master Atomic. Yayan tampak terkejut melihat masternya tampak terdiam. Atomic Samurai hanya terpenung dengan keringat yang mulai mengalir dari wajahnya. Dia merasa panik karena tidak bisa melihat teknik pedang King dan bahkan menurutnya tidak satupun dari urutan gerakan teknik pedang King dia bisa lihat. Dia kemudian menyadari ada kesamaan dari teknik pedang King dan Nichirin di mana apel tadi bahkan tidak menyadari jika dirinya sudah dipotong.
Dia menambahkan King mampu untuk melakukan hal supernatural dengan memotong apel tadi melalui celah atom. Dia merasa King ini beda dari orang lain, dimana cara King menggunakan pedang kayak pedangnya sendiri, bahkan tidak sadar kalau sudah dihunuskannya. Atomic Samurai berpendapat kalaupun dirinya mampu mengungkapkan teknik serangan yang melampaui tebasan atom, maka dia akan diam saja. Namun King malah langsung memotong tatapan curiga mereka dengan menyampaikan intinya dengan sangat ahli. Atomic Samurai berujar dalam benaknya, amatir dengan pedang katamu, dasar kaum monster, keterlaluan. Atomic Samurai kemudian tertawa keras sambil berkata, hahaha, sudah lama tidak merasa malu begini, rasanya ini bukan waktunya untukku melakukan tes kepada orang lain. Ternyata aku sendiri masih pemula. Atomic Samurai kemudian memanggil ketiga muridnya, akan tetapi ketiga muridnya masih heran dengan situasi yang telah terjadi. Atomic Samurai kemudian berkata, Yaian, Okama Itachi, Bushido, aku akan mengulangi lagi latihanku dari menggores jalan kesulitan tanpa akhir. Mungkin sudah menunggu. Dengan ekspresi seriusnya, Atomic Samurai bertanya, apakah kalian masih akan mengikutiku? Sambil berekspresi serius dan bersuara lantang, Yaian, Okama Itachi, dan Bushido menjawab, siap master. King yang mendengar teriakan mereka berpikir, syukurlah mereka tidak mengejarku, aku akan membeli obat sakit perut dan pulang ke rumah. Atomic Samurai kemudian berujar, di antara para pahlawan rank tinggi yang dekat dengan kalian, ada seseorang yang berjuang mengatasi ketidakberdayaannya dengan menumpahkan darah dan air mata. Maka dari itu kita harus pastikan dia tidak sedang menertawakan kita. Okama Itachi dan Bushido tampak bingung dengan perkataan masternya, sedangkan Yaian hanya bengong. Namun sesaat kemudian Yaian terlihat tersenyum kecil ketika murid itu menjawab, baik master. Atomic Samurai dan ketiga muridnya mulai beranjak pergi. Di tengah perjalanan mereka terlihat Bang Saitama yang berjuang mati-matian dengan menumpahkan keringat dan air mata berusaha mengalahkan King dalam permainan video game. Dan dengan enteng Okama Itachi dan Bushido bertanya, diakah orangnya master? Dijawab oleh Atomic Samurai, bukan. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 189 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Atomic Samurai telah termotivasi oleh teknik berpedang King, sedang Bang Saitama masih melanjutkan perjuangannya melawan King dalam game. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Bang Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau kalian sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.